Bapak Ibu, saudara-saudari semua sekalian, Shalom. Shalom. Hari ini kita akan memulai Misbah Keluarga. Hari ini kita akan memulai dengan doa. Tuhan Yesus, kami mau memulai ibadah Misbah Keluarga hari ini. Tuhan tolong sertailah kami di seluruh Misbah Keluarga hari ini. Masih Tuhan Yesus, kita mungkin Yesus sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Tuhanlah yang menjadi kekuatan kita, Tuhan juga yang menjadi perisai kehidupan kita. Walaupun di dalam pencobaan, permasalahan atau pergumulan, masalah dan apapun itu, badai hidup yang sedang kita alami, Tuhan ada, Tuhan akan berdiri di samping kita dan bersama-sama kita. Bapak Ibu yang di rumah, mari kita nyanyikan pujian. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku, janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku.
Tuhan. Shalom Bapak Ibu, sang kasih Tuhan. Halo. Bersyukur bahwa malam hari ini kita boleh kembali bertemu bersama-sama di dalam Mesbah Keluarga. Ini hari yang ke-27 Bapak sang kasih Tuhan, tidak terasa di minggu yang kelima pada masa-masa kita harus beribadah di rumah, gitu ya. Tapi kita bersyukur karena kita masih diberikan kesempatan dan bisa menikmati persekutuan sekalipun melalui wadah online seperti sekarang ini. Ya Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kita akan kembali belajar bersama-sama firman Tuhan. Kita akan kembali membuka kitab kita di dalam Markus pasal yang keempat ayat yang ke-35. Markus pasal yang keempat ayat yang ke-35. Baik, Markus pasal 4 ayat yang ke-35. Bapak Ibu bisa mengikuti dalam Alkitab masing-masing. Saya akan membacakan buat kita semuanya. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Saya mengulangi, pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Puji nama Tuhan. Bapak yang kasih Tuhan, minggu ini kita belajar tentang seri terkait dengan satu model perjalanan begitu yang seringkali kita lakukan atau yang ada di dalam kehidupan kita, yaitu pelayaran. Dan hari Senin kemarin kita sudah belajar dengan siapa kita berlayar, itu menjadi bagian yang sangat penting. Kemudian kemarin kita belajar Bapak Ibu saya kasih Tuhan, kemanakah kita pergi berlayar. Ini juga menjadi bagian yang penting karena kita harus tahu terlebih dahulu tujuan kita berlayar begitu. Nah Bapak Ibu saya kasih Tuhan, pada malam hari ini kita akan belajar bersama-sama kapan waktunya kita berlayar begitu. Kapan waktunya kita berlayar. Nah Bapak Ibu saya kasih Tuhan, sudah pasti pada waktu kita memikirkan tentang hal pelayaran gitu ya, atau berlayar dalam konteks orang-orang pada waktu itu atau murid-murid pada waktu itu, Bapak Ibu, sudah pasti akan berbeda pada waktu murid-murid melakukan pelayaran dalam konteks mereka menangkap ikan dengan mereka melakukan pelayaran dalam konteks penyeberangan begitu atau perjalanan. Sudah pasti berbeda. Nah, kalau kita ditanya atau pada waktu kita belajar Bapak Ibu, kapankah waktu yang paling baik untuk kita berlayar? Dalam konteks kita menangkap ikan atau nelayan menangkap ikan, maka jawaban yang paling baik itu adalah memang di malam hari. Kenapa di malam hari? Karena pada waktu malam hari itu akan ada angin dari darat menuju ke laut yang akan menolong mereka untuk bisa ada atau berlayar tidak sampai ke tengah untuk bisa mencari ikan begitu. Tetapi banyak kasih Tuhan akan menjadi berbeda pada waktu kita memikirkan dalam konteks perjalanan begitu. Saat kita melakukan perjalanan, maka kita akan memikirkan kapan waktu yang tepat begitu. Nah, saya berpikir bahwa besar kasih Tuhan bahwa kalau kita sedang melakukan perjalanan atau kita sedang berlayar begitu ya, maka pilihan yang sangat baik itu sebenarnya adalah pagi atau siang begitu. Kalau misalkan terus kemudian malam, maka ada banyak hal yang akan mungkin, satu, kita tidak bisa menyaksikan apa-apa gitu ya. Lalu kemudian ada banyak hal yang kita tidak bisa prediksikan begitu. Nah, Bapak bisa kasih Tuhan, yang menarik adalah di dalam bagian yang kita baca pada waktu kita membaca bagian ini, di sana dikatakan Markus mencatat begitu ya, pada hari sudah petang begitu. Lalu kemudian Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya ke seberang. Nah, kenapa kok waktu sudah petang ini yang dipilih oleh Tuhan pada waktu mengajak murid-muridnya untuk menuju ke seberang? Nah, apakah ada hal-hal yang kita bisa pelajari secara khusus berkaitan dengan bagian ini, Bapak kasih Tuhan? Kenapa kok harus petang atau sudah sore begitu ya? Bahkan sudah kalau dalam bahasa aslinya kata petang di sana itu dalam konteks matahari sudah terbenam begitu ya, atau malam hari begitu. Kenapa kok memilih waktu itu? Kenapa kok tidak pagi hari? Kenapa kok tidak siang hari? Sama seperti kalau misalkan nanti Bapak Ibu membaca di dalam pasal yang kelima sebagai kelanjutan dalam bagian ini, Bapak Ibu akan menemukan setelah Tuhan Yesus sampai ke seberang, lalu kemudian Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang kerasukan setan di Gerasa itu, kemudian Tuhan ditolak oleh orang-orang pada waktu itu, lalu kemudian Tuhan kembali naik. Artinya Bapak kasih Tuhan bahwa setelah peristiwa menyeberang di petang hari ini, kemudian Tuhan memilih untuk kembali melakukan perjalanan. Tuhan memilih di waktu
pagi atau siang hari begitu. Nah, kenapa kok bagian ini Tuhan pilih? Kenapa kok malam hari? Nah, kita akan belajar beberapa hal. Yang pertama, Bapak kasih Tuhan, sebenarnya waktu malam hari itu dipilih untuk menunjukkan kelemahan kita, untuk menunjukkan keterbatasan kita sebagai manusia. Nah, Bapak yang kasih Tuhan, secara tidak langsung atau tanpa kita sadari, seringkali kita sedang melakukan sebuah perjalanan dalam konteks yang kita pelajari minggu ini, pelayaran begitu ya, untuk mengikuti kehendak Tuhan, untuk melakukan apa yang Tuhan mau, tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Seringkali Tuhan memilih waktu, yaitu malam hari. Apa itu? Waktu-waktu di mana kita ini ada di dalam masa atau di dalam keterbatasan kita sebagai manusia. Bapak Ibu bisa memperhatikan di dalam ayat-ayat yang selanjutnya, di dalam bagian ini begitu ya, di dalam ayat yang ke-38, Bapak Ibu juga menemukan bahwa Tuhan Yesus ada dalam keadaan tertidur. Nah, ini menunjukkan bahwa di dalam kemanusiaan Tuhan Yesus ada di dalam kelelahan begitu. Saya merasa sama seperti murid-murid pada waktu itu. Sekalipun mereka sudah terbiasa Bapak Ibu untuk melakukan perjalanan atau melakukan pelayaran dengan konteks menangkap ikan di malam hari, tetapi konteks yang kita membaca bagian ini, murid-murid sudah melakukan aktivitas. Murid-murid sudah menemani Tuhan Yesus melayani orang-orang banyak pada waktu itu. Dan saya merasa bahwa malam hari waktu itu Bapak Ibu mereka ada di dalam kelelahan yang luar biasa. Bapak Ibu bisa membayangkan bahwa jarak lebar lebar Danau Galilea itu panjangnya atau lebarnya itu ya 11 km. Kalau boleh digambarkan secara sederhana itu kira-kira antara Klayatan dari gereja begitu ya sampai ke Arjosari, ke stasiun ke terminal Arjosari begitu. Nah, Bapak Ibu sebagai bayangan, sebagai gambaran begitu ya. Kalau pada masa itu karena belum ada listrik dan sebagainya, belum ada mesin begitu ya, maka mereka harus berlayar dengan menggunakan tenaga mereka. Mereka harus mendayung dan segala macam. Sebagai gambaran adalah pada waktu kita pernah melakukan rekreasi di Pantai Sendang Biru dan melakukan perjalanan ke Pulau Sempu begitu ya. Saya ingat pada waktu itu salah satu di antara kita jemaat begitu ya, sementara yang lainnya menggunakan perahu dengan mesin begitu ya, berjalan atau menyeberang dari Pantai Sendang Biru ke Pulau Sempu. Lalu kemudian ada salah satu dari kita yang memilih untuk mendayung begitu. Nah, Bapak Ibu, jarak dari Sendang Biru sampai ke Pulau Sempu itu kira-kira antara 3 sampai dengan 4 kilo. Jadi separuhnya dari jarak atau lebar Danau Galilea. Kira-kira begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, pada waktu kita melakukan perjalanan dari Sendang Biru sampai ke Pulau Sempu itu ditempuh dengan mesin kira-kira waktu tempuhnya itu 25 menit. Nah, sementara yang mendayung, ada salah satu di antara kita yang mendayung, itu waktunya lebih lama. Bisa 1 jam lebih sampai ada di seberang itu dengan 1 orang. Nah, Bapak Ibu bisa membayangkan pada waktu murid-murid waktu itu menyeberang. Sudah mereka kelelahan, lalu kemudian mereka harus menyeberang dalam konteks malam hari, lalu kemudian mereka tidak tahu apa yang ada di depan, begitu ya. Dalam keterbatasan secara fisik mereka lelah dan lain sebagainya, Bapak Ibu. Nah, tapi Tuhan mengajak mereka dalam konteks ini, begitu ya. Tuhan mengajak mereka tetap berangkat di malam hari. Nah, justru ini menunjukkan Bapak Ibu dalam keterbatasan mereka. Bapak Ibu membaca bagian ini selanjutnya bahwa akhirnya yang dihasilkan adalah mereka ketakutan pada waktu mereka menghadapi badai. Kemudian mereka sampai berpikir di dalam Injil yang ini dikatakan, Guru, engkau tidak peduli kalau kami binasa, kalau kita binasa. Jadi mereka sudah seperti ada di ambang, di titik puncak kehidupan mereka, ada di antara batas hidup dan mati. Begitu. Nah, Tuhan mengizinkan ini justru untuk menunjukkan bahwa kita ini adalah manusia yang terbatas, manusia yang lemah, Bapak Ibu. Seringkali Tuhan mengajak kita melakukan perjalanan iman kita, begitu ya, sampai kepada tujuan yang Tuhan inginkan. Ada di dalam konteks seperti ini untuk menunjukkan bahwa kita adalah manusia biasa, kita terbatas dengan diri kita. Tetapi yang menariknya Bapak bisa kasih Tuhan yang kedua, kenapa kok Tuhan memilih waktu malam? Justru dalam keterbatasan kita sebagai manusia,
maka ini adalah kesempatan untuk Tuhan menyatakan kuat kuasanya. Amin. Justru pada waktu kita merasa kita lelah, kita merasa bahwa kita sudah tidak berdaya, kita merasa bahwa kita ada di ambang kematian, bahkan Bapak bisa kasih Tuhan, ada di dalam satu titik terlemah kita, ada satu titik terendah kita. Justru ini adalah kesempatan untuk Tuhan menyatakan kuat kuasanya di dalam kehidupan kita. Bukankah seringkali pada waktu kita merasa masih segar, masih hebat dengan mungkin pengetahuan kita, dengan kemampuan kita dan sebagainya, kita merasa bahwa kita bisa melewati perjalanan kita dengan kekuatan kita sendiri. Tapi pada waktu kita terus kemudian ada di batas kekuatan kita, justru ini adalah kesempatan untuk kita terus kemudian teriak kepada Tuhan dan mengizinkan Tuhan untuk menyatakan kuat kuasa dalam kehidupan kita. Dan ini yang terjadi Bapak Ibu. Pada waktu murid-murid, sekalipun mereka sangat pandai, sangat terampil dengan pelayaran, tetapi pada waktu malam hari itu, dan mereka ada dalam batas kelemahan mereka, lalu kemudian mereka datang kepada Tuhan Yesus dan mengatakan, Guru, membangunkan dia, begitu ya. Lalu kemudian mengatakan, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Bapak Ibu, justru pada waktu itu kesempatan untuk mereka membangunkan Tuhan. Dan pada waktu Tuhan bangun, ayat yang ke-39 dikatakan, ia pun bangun menghadiri angin itu dan berkata kepada dan itu, diam, tenanglah. Nah, Bapak bisa kasih Tuhan, kenapa malam hari? Yang seolah-olah menggambarkan malam ini adalah satu keadaan yang membahayakan, satu keadaan yang tidak ada harapan dan lain sebagainya. Kenapa kok malam hari justru Tuhan memilih? Supaya Tuhan ada kesempatan untuk menyatakan kuat kuasanya dalam kehidupan murid-murid, sehingga akhirnya murid-murid semakin kuat, semakin percaya kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Bapak Ibu bisa melihat respon dari murid-murid di ayat yang ke-41 dikatakan, mereka menjadi sangat takut, bukan lagi takut kepada badai Bapak Ibu, tetapi mereka takut kepada Tuhan dan berkata seorang kepada yang lain, siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Bapak Ibu bisa kasih Tuhan, kalau seumpama atau seandainya saat-saat ini seolah-olah kita sedang diajak untuk melakukan perjalanan atau pelayaran di waktunya Tuhan, yang justru dalam bayangan kita ini adalah penuh dengan bahaya, penuh dengan ketidakpastian, pergumulan, persoalan, begitu ya. Mari kita melihat bahwa kalau ini adalah ajakan Tuhan, kalau ini adalah waktunya Tuhan, maka ini juga adalah kesempatan untuk Tuhan menyatakan kuat kuasanya. Mari kita mengingat kisahnya Lazarus, begitu ya. Sekalipun seolah-olah Tuhan terlambat dan 4 hari Lazarus sudah ada dalam kubur, tetapi waktu Tuhan selalu tepat. Dan dalam konteks itu pun Tuhan tidak terlambat, Bapak Ibu. Sekalipun menurut pemandangan Maria dan Marta pada waktu itu terlambat karena Lazarus sudah ada di kubur selama 4 hari. Tetapi dalam kacamatanya Tuhan tidak terlambat. Waktu Tuhan selalu yang terbaik. Waktu Tuhan tepat dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan sekarang ini mengizinkan kita sedang berlayar, dan waktunya seolah-olah kita sedang berlayar di malam hari, dengan pergumulan, dengan ketidakpastian, dengan bahaya dan lain sebagainya. Mari kita percaya bahwa waktu ini adalah waktu yang baik, kesempatan yang baik untuk Tuhan menyatakan kuat kuasanya dalam kehidupan Bapak Ibu, saudara-saudari, dan juga dalam kehidupan saya, dalam kehidupan kami, dalam kehidupan kita sekalian. Mari kita tetap percaya bahwa waktunya Tuhan adalah yang terbaik, tepat di dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa mengatakan, walau saya berdiri di tengah badai, saya akan tetap bertahan dan berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Kita akan berdoa kepada Tuhan. Dan Ibu Angel akan berdoa buat kita sekalian. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, bahwa kami dan juga bangga memiliki Allah seperti Engkau Tuhan, bahwa Engkau Tuhan Yesus yang selalu menepati janji-janji-Mu dalam kehidupan kami, bahwa Engkau Tuhan Yesus yang selalu ada bersama-sama kami ya Tuhan, karena Engkau Yesus yang selalu menopang hidup kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, walaupun kami saat ini mungkin dalam pergumulan berat, masalah, dan juga kondisi bangsa kami seperti ini, tapi kami percaya ya Tuhan bahwa Engkau Allah Immanuel ya Tuhan, Allah yang
bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang telah disampaikan. Biarlah itu menjadi berkat bagi kami semua, dan kami akan melakukan kebenaran firman-Mu ya Tuhan, mengatakan pada diri kami dan memiliki komitmen pada diri kami sendiri ya Tuhan, bahwa kami memiliki Allah yang besar, kami memiliki Allah yang hidup, kami memiliki Allah yang selalu melihat keadaan kami. Tuhan tidak pernah tertidur, Tuhan selalu memperhatikan kehidupan kami. Amin. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa buat jemaat Tuhan yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan, Engkau akan terus menguatkan iman percaya mereka kepada Engkau ya Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau juga ada bersama-sama dengan mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu, buat penyertaan-Mu sepanjang hari ini ya Tuhan, dalam kehidupan kami dan jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Amin. Di nama Tuhan, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama pada malam hari ini. Kita akan berdoa untuk gereja Tuhan, Bapak Ibu dimanapun gereja Tuhan berada di seluruh dunia yang saat ini juga sedang bergumul dengan COVID-19 ini. Bukan saja di seluruh dunia, tapi juga lebih khusus kita berdoa untuk gereja-gereja Tuhan yang ada di Indonesia ini, supaya gereja juga boleh tetap kuat menghadapi semua yang terjadi saat ini. Dan lebih khusus lagi Bapak Ibu, kita akan berdoa untuk gereja kita, Gereja Esa Masih Kelayatan Malang, supaya Tuhan juga boleh terus menolong kita sekalian, sehingga di tengah-tengah badai ini yang sedang kita hadapi, kita boleh tetap kuat menghadapinya bersama-sama dengan Tuhan. Mari kita akan berdoa Bapak Ibu yang kasih Tuhan secara khusus untuk hari ini, dan juga kita akan berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani. Biarlah hamba-hamba Tuhan juga boleh terus ditolong, dikuatkan dan diteguhkan untuk melewati semuanya dengan baik, karena pada waktu hamba-hamba Tuhan boleh dikuatkan, diteguhkan oleh Tuhan Allah sendiri, Roh Kudus memimpin, maka beliau-beliaunya boleh terus Tuhan pakai untuk menguatkan dan meneguhkan setiap jemaat Tuhan yang dilayani. Kita akan berdoa untuk dua pokok doa ini, yaitu untuk gereja-gereja Tuhan dan juga untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani. Mari kita menaikkan suara kita Bapak Ibu, bersama-sama kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Bapa yang baik di dalam kerajaan surga, kami saat ini ya Tuhan berdoa untuk gereja-Mu ya Bapa yang ada di seluruh dunia, yang saat ini ya Tuhan sedang menghadapi situasi yang tidak mudah ya Bapa. Persoalan ya Tuhan yang dihadapi terkait dengan wabah virus corona ya Tuhan di seluruh dunia saat ini yang dihadapi oleh bangsa-bangsa. Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Bila gereja-gereja Tuhan boleh tetap tegar, boleh tetap teguh di dalam Engkau ya Bapa, menghadapi semuanya ini ya Tuhan. Secara khusus juga ya Tuhan, gereja-gereja-Mu ya Bapa yang ada di Indonesia ini ya Tuhan, yang ada di pedalaman, yang ada di pelosok ya Tuhan, yang ada di pedesaan maupun yang ada di perkotaan ya Bapa, yang saat ini juga bergumul dengan situasi yang sulit ini. Tuhan, Kau yang akan bekerja, Kau yang akan menyatakan kuat kuasa-Mu, Kau yang akan menyatakan pemeliharaan-Mu ya Bapa, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu ya Tuhan atas gereja-Mu ya Bapa. Bahkan ya Tuhan, mungkin di tengah-tengah keterbatasan yang ada, ya Tuhan juga boleh berkenan untuk memakai gereja-Mu untuk menjadi saluran berkat ya Tuhan, bagi lingkungan, bagi orang-orang yang ada di sekitar mereka ya Bapa. Sehingga dalam keadaan yang sulit seperti ini pun ya Bapa, Tuhan memakai, dan nama Tuhan yang akan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Lebih khusus lagi kami berdoa untuk gereja Esa Masih Jemaat Kelayatan Malang ya Tuhan. Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah kami ya Bapa. Kuatkan dan teguhkanlah kami ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan boleh terus memakai kami sebagai saluran berkat ya Tuhan, bagi lingkungan, bagi orang di sekitar kami. Kami boleh tetap menjaga hubungan, kami boleh tetap ya menjadi saluran berkat bagi lingkungan kami ya Bapa. Sekalipun kami menyadari bahwa kami sangat terbatas ya Tuhan, tapi Tuhan kiranya boleh menolong kami. Tuhan, Kau menguatkan dan meneguhkan jemaat-Mu ya Bapa, dari kanak-kanak sampai dengan yang lanjut usia. Kuatkan dan teguhkan iman percaya jemaat-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa ya Tuhan untuk hamba-hamba-Mu, para gembala ya Tuhan yang melayani, para pengerja ya Bapak, rohaniwan yang melayani gereja-gereja ya Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah kami sebagai pelayan-pelayan lebih dahulu Tuhan, kuatkan dan teguhkan kami ya Bapak. Roh Kudus yang akan terus menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami kepada Engkau ya Tuhan. Karena saat Tuhan menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami, gembala-gembala ya Tuhan, rohaniwan, para pengerja gereja, maka Tuhan akan memakai kami untuk kami juga bisa menguatkan dan meneguhkan orang lain. Setiap jemaat yang Tuhan percayakan untuk kami layani bersama-sama ya Bapa.
Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Biarlah kami, para gembala-gembala ya Tuhan, hamba-hambamu ya Bapak, dan juga umatmu, kami boleh tetap berdiri dengan teguh ya Tuhan menghadapi badai ini. Bersama-sama dengan Tuhan, kami akan melewati semuanya ini dengan baik ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Engkau baik ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Mari kita akan menaikkan pujian di saat badai bergelora. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja. Ku tanah sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu, Kau bakal Raja atas semesta. Ku tanah sebab Kau Allahku. 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 Biarlah damai sejahtera Allah boleh terus memimpin dan menguasai hati, jiwa, dan pikiran kami, sehingga kami boleh tetap tenang ya Tuhan menghadapi badai, menghadapi pergumulan kehidupan yang Tuhan izinkan kami hadapi bersama-sama pada masa-masa sekarang ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami terus memohon kiranya Tuhan boleh menguatkan serta meneguhkan iman percaya kami di hadapan-Mu ya Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami akan mengakhiri mesbah keluarga kami pada malam hari ini. Dan biarlah kami boleh mengakhirinya dengan memohon kiranya Tuhan boleh terus memberkati kami sekalian ya Bapa. Karena kami tahu bahwa hidup kami sesungguhnya hanya bergantung kepada berkat-berkat-Mu saja ya Bapa. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, kasih sayang dan damai sejahtera daripada Tuhan kami Yesus Kristus, berkat persekutuan, pimpinan, kekuatan, penghiburan daripada kuasa Roh Kudus yang akan terus memimpin kami, menguasai kami sekalian, menguatkan serta meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami sekalian mulai dari malam hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat Tuhan, Bapak yang kasih Tuhan, tetap semangat, tetap menjaga kesehatan dan kebersihan, tetap percaya bahwa Tuhan Yesus terus bekerja di dalam kehidupan kita sekalian. Sampai bertemu di dalam mesbah keluarga berikutnya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.